pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Agil. Akil. Andrian. 3 anak yang tidak masuk ya? Ya, Bu. Oke. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi barisan dan deret. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yakni peserta didik mampu menentukan konsep barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan rumus KM dari suatu barisan aritmatika. Dan yang ketiga, yakni peserta didik mampu menyelesaikan masalah konseptual berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Sebelum masuk ke materi barisan dan deret, Ibu mau mengulang materi sebelumnya, yakni siapa yang masih ingat mengenai materi pola bilangan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ria. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Oke, pola bilangan. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Oke, bagus Mbak Ria. Tanya, untuk contoh-contoh pola bilangan ini Ibu mau mengajak kalian mengingat contoh-contoh dari pola bilangan dengan cara bermain. Untuk itu kalian berdiri terlebih dahulu. Oke, ini kalau Ibu bilang pola bilangan, contohnya pola bilangan ganjil. Nanti saya tunjuk, contohnya saya tunjuk Mbak Tiara, nanti Mbak Tiara langsung bilang menyebutkan pola bilangan ganjil itu. Contohnya 1 pakai tepuk, terus ini 3, ini 5 dan seterusnya gitu ya. Oke, Siap. Sesuai yang Ibu tunjuk ya. Iya. Pola bilangan ganjil. 1, 3, 5. 7, Iya pakai tepuk. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. 31. Oke, selanjutnya pola bilangan genap dimulai dari Mbak Suci. Kemana genap? Ke sini, ke sesuai yang Ibu tunjuk. 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 28, 30, 32. Oke. Oke, contoh dari pola bilangan yakni seperti pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Untuk pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan ada pola bilangan-bilangan yang lainnya, contohnya pola bilangan persegi, pola bilangan Fibonacci dan lain-lain. Oke, pada gambar 1 ini ada gambar pengusaha, seorang pengusaha. Misal jika kita ingin menjadi pengusaha, maka jika perkembangan usaha kita konstan dari waktu ke waktu, maka kita bisa memprediksi keuntungan atau kerugian. Jadi kita kalau mempelajari materi barisan dan deret, nanti ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita jadi seorang pengusaha, nanti kita bisa menentukan perkembangan usaha kita. Jika perkembangan usaha kita itu secara konstan dari waktu ke waktu, maka kita bisa memprediksi keuntungan dan kerugiannya dengan menggunakan materi barisan dan deret. Selanjutnya yang kedua, ini ada gambar mengenai orang yang sedang melakukan transaksi di bank. Gambar 2 ini juga termasuk ada kaitannya dengan materi barisan dan deret, yakni ketika kita menabung di bank, kemudian selisih setiap nominal yang kita tabungkan itu konstan, maka kita bisa memprediksi jumlah tabungan kita dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Oke, selanjutnya. Oke, ini Bu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok merah, kelompok hijau, kelompok oranye, dan kelompok biru. Dalam hitungan 5 menit kalian harus bisa kumpul di kelompoknya masing-masing. Merah di mana Bu? Merah Bu. Kelompok merah di sini, kelompok hijau di sini, kelompok oranye di sini, dan kelompok biru di belakang. Kelompok merah, kelompok merah. Merah kudu biru ini. Merah Kelompok kudu biru. hijau di sini. Merah kudu biru. Hijau nggak ada anggotanya. Berdua. Enggak masuk. Novia mana? Novia. Mbak Novia. Novia kelompok hijau. Boleh ngombe. Mbak Novia online. Oke, sudah kumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan nomor kepala yang sudah Ibu kasih nomor 1 sampai 5 di setiap ini. Ya. Jadi nanti Ibu bagikan untuk kelompok merah Mbak Faza, kelompok hijau Mbak Eka, kelompok oranye Mbak Nadifa, kelompok biru Mbak Suci. Bisa diambil topinya ke depan. Bapak satu Mbak Faza. Ayo. Kanu. Ayo. Pilih yang bagus. Nama topi. Oke, itu kalian pasang sesuai Apa meluru? urutan yang ada pada kelompoknya masing-masing. Contohnya Mbak Faza ini kan urutan nomor 1 dari kelompok merah, pakai topi yang nomor 1 ya. Nomor kepala yang nomor 1. Bu kayak ulang tahun. HBD. Oke, sudah dipakai semua ya. Langsung perhatiannya. Langsung masuk ke materi. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari suatu barisan. Selanjutnya yakni barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih satu beda antara dua suku yang berurutan tetap. Jadi barisan aritmatika itu menentukan suku ke dan mempunyai beda yang sama. Untuk rumus barisan aritmatika yakni UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana UN sama dengan suku ke N dan A yaitu suku 1 atau suku pertama dan B adalah beda selisihnya. Contoh pola barisan 26 pola barisan 2, 6, 10, 14, 18, 22 tentukan suku kelima dari soal di atas. Ini diketahui A-nya berapa? 2. Ya. Terus B-nya berapa? Bedanya berapa? 4. Kok bisa 4 dari mana? 6 dikurangi 2. Oke. Kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Selanjutnya kita masukkan, kita carikan tadi suku kelima. Kita masukkan U5 sama dengan A-nya 2, N-nya 5, min 1 dikali B-nya 4. Jadi kita hasilkan U5 sama dengan 18. Oke, selanjutnya yakni deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Jadi kalau deret aritmatika itu jumlahnya, jumlah dari suku-suku, suku ke N, suku ke berapa, nanti kita hitung jumlahnya. Untuk rumus deret aritmatika itu ada 2. Yang pertama yakni Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Untuk yang kedua yakni Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Untuk contohnya ini ada
pola barisan 2, 6, 10, 14, 18, 12 ini seperti pada contoh aritmatika tadi, barisan aritmatika tadi, yaitu tapi ini soalnya tentang deret aritmatika, yaitu tentukan jumlah 3 suku barisan bilangan tersebut. Ini diketahui A-nya berapa? 2. Nah, terus UN ini kita pakai rumus ini ya. SM sama dengan N per 2 dikali A plus UN. UN-nya ini kan dicari jumlah suku ketiga. Berarti S-nya S3 sama dengan 3 per 2 dikali A-nya 2 dan plus UN. UN ini dari U3 berarti kan ini U1, U2, U3. Berarti U3-nya 10. Kita jumlahkan S3 sama dengan 18. Oke. Ini adalah contoh dari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada bulan Maret 2022, Pak Andi menabung sebesar 1.500.000 di suatu bank. Setiap bulan, Pak Andi selalu menabung sebesar 300.000, lebih besar dari bulan sebelumnya. Sampai bulan Desember 2023, tentukan jumlah tabungan yang harus dibayar, yang harus disetor Pak Andi pada bulan Juni 2023. Dari soal ini diketahui A-nya berapa? 1.500.000. Pak Andi menabung di awal itu sebesar 1.500.000. Yang kedua, ini kita ketahui bedanya berapa? Jadi setiap bulan Pak Andi menabung sebesar selalu menambah 300 setiap bulannya. Jadi bedanya diketahui 300.000. Terus 16 ini dari mana? 16 ini dari bulan Maret ke bulan Juni. Itu ada berapa bulan? Ada 16 bulan. Jadi N-nya adalah 16. Jadi untuk U16 sama dengan 1.500.000 ditambah 16 min 1 dikali 300.000 sama dengan U16 sama dengan 1.500.000 ditambah 15 ditambah 300.000 menghasilkan U16 hasilnya 6 juta. Benar. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau mengasih kalian latihan soal. Ye. Saya suka soal. Ada juga kuis. Ini Ibu mau membagikan lembar soal, nanti dikerjakan setiap kelompoknya, didiskusikan bersama. Untuk jawabannya nanti Ibu akan panggil Ibu membuat undian. Ibu membuat undian, nanti undiannya ini diambil dari salah satu teman kalian. Seumpamanya nanti undian ini yang diperoleh nomor 3. Jadi nomor 3 dari setiap kelompok nanti maju ke depan untuk menjelaskan hasil jawabannya sekaligus mempresentasikannya. Terima kasih, Bu. Suka sekali dengan soalnya. Belum dibuka. Gak boleh ditukar ya. Nomor kepalanya tidak boleh. Saja Mbak Novi bisa ambil nomor kepalanya. Ibunya ngelawak. Biar gak ngantuk ya. Siap, Bu. Siap. Ibunya tuh. Nomor berapa Mbak? Nomor kepalanya. Nomor 2, Bu. Nah, ini dapat nomor 2. Jadi yang mendapat sendiri nomor kepala 2 dimohon untuk maju ke depan semua, mempresentasikan jawabannya, menjelaskan sekaligus mempresentasikan jawabannya.
Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, Bu. Kepalanya jangan lupa dibawa. Gak boleh dilepas ya. Sudah bisa dijelaskan, Mas Lukman? Dibacakan soalnya terlebih dahulu, Bu. Ya. Yang lainnya bisa duduk dulu. Pola barisan bilangan 8, 12, 16, 20, 24. Kita cari suku yang ke-20. Yang pertama diketahui suku pertamanya itu 8, terus bedanya itu 12 dikurangi 8 menghasilkan 4. Ditanyakan suku yang ke-20. Kita menggunakan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Kita tulis U-nya 20 sama dengan A-nya 8 ditambah 20 kurangi 1 itu hasilnya 19. Kita kalikan 4. Kalau seperti ini kita kalikan terlebih dahulu 19 dikali 4 hasilnya 76. Lalu kita jumlahkan 8 ditambah 76 84. Jadi suku ke-20 itu 84, Bu. Oke. Dari kelompok lain apakah ada yang beda dari jawaban Mas Lukman? Sama, Bu. Terima kasih buat Mas Lukman. Untuk yang kedua, tadi siapa? Dari Saya. Untuk soal yang nomor 2 pada barisan bilangan 20, 15, 10,5 dan seterusnya. Dia ditanya suku ke-15. Diketahui A-nya 20, kemudian bedanya 15 dikurangi 20 sama dengan min 5 dari suku kedua dikurangi suku pertama. Yang ditanyakan suku ke-15, penyelesaiannya kita menggunakan rumus baris aritmatika. UN sama dengan A plus N-1B dikalikan B. Untuk mencari suku ke-15-nya, N-nya kita ganti 15, A-nya kita ganti 20, dan B-nya kita ganti min 5. Sehingga ketika diproses menghasilkan U15 sama dengan min 50. Oke. Terima kasih, Bu. Sudah sama semua ya? Jawabannya. Oke. Yang Sama, ketiga Bu. tadi siapa yang mengerjakan? Saya, Bu. Di sini soalnya yakni jumlah 10 bilangan darat aritmatika adalah 415 dan suku pertamanya yakni 19. Suku terakhirnya adalah yakni untuk jawabannya yakni diketahui SN sama dengan 415. Kemudian suku awalnya yakni diketahui 19. Untuk ditanyanya yakni jumlah suku terakhirnya adalah untuk penyelesaiannya SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Kemudian SN 415 sama dengan 10 per 2 dikali 19 ditambah UN. Kemudian 415 dikali 2 dibagi 10 sama dengan 19 ditambah UN. Ini Oke, jawabannya sudah sama semua? Sudah, Bu. sudah, Bu. Untuk nomor 4 tadi siapa yang mengerjakan? Saya. Oke. Silakan dipresentasikan. Nomor 4, diketahui suku pertamanya yaitu 10 dan bedanya adalah 2. Kemudian ditanya banyak suku sampai ke 15. Itu kita ketahui dari rumus SN sama dengan N per 2 dari 2A tambah N-1 kali B. Sini kita masukkan nilai N-nya yaitu 15. Jadi 15 dibagi 2, 2 kali 10 tambah 15 kurangi 1 kali 2. Nah, dari 15 ini kita dapatkan 14. Nah, kemudian kita kalikan 14 kali 2 sehingga menghasilkan 28. Sehingga dari sini kita jumlahkan dalam kurungnya jadi 48. Sehingga 15 per 2 kali 48 kita bagi dengan 2 menghasilkan 300 ya. Di tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat dengan bahwa barisan merupakan susunan yang dibentuk menurut pola. Barisan aritmatika adalah barisan
Bilangan yang mempunyai selisih satu beda antara dua suku yang berurutan tetap. Untuk rumusnya dari barisan aritmatika, yakni UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dan untuk deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Misalkan rumus aritmatika, untuk rumus satunya yakni Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Dan untuk rumus yang kedua ada Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Oke, sebelum diakhiri, Bu mau memberikan kalian tugas. Silakan buka halaman 150 pada buku kalian. Itu dikerjakan ya, yang nomor 2 sama nomor 5. Ya Bu. Iya, Bu. Dan juga jangan lupa dikasih tahu untuk teman-temannya yang tidak masuk terkait pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa dipelajari untuk materi berikutnya, yakni mengenai induksi matematika. Oke, sekian dari Ibu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara Niswatun Madinatul Ilmi karena sudah mempresentasikan materi deret aritmatika dengan model NHT. Di sini ada beberapa saran saja saya. Tadi ada suatu soal yang kamu ungkapkan, ada barisan 2,6, 10,14 dan seterusnya sampai 22. Terus pertanyaannya ternyata adalah suku kelima. Lah, di situ kamu menggunakan rumus suku kelima itu adalah bla 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 itu. Sebenarnya nggak apa-apa, tetapi di sini suku kelima kan sudah ada di barisan itu. Kenapa nggak kita urut aja? Misalkan 2, 6, 10, 14, 18. Berarti ya udah ketemu 18. Gitu ya. Atau mungkin kalau pembelajarannya dibuat untuk meyakinkan siswa itu seperti ini mungkin juga bisa. Artinya gini. Oke, kita pakai rumus dulu. Setelah itu ternyata ketemunya 18. Oke, sekarang kita buktikan urutan kelima itu siapa. Jadi kamu pandu di situ anak-anak 2, 6, 10, 14 berarti yang kelima adalah 18. Ternyata cocok dengan hitungan pakai rumus. Itu akan lebih mengena. Andaikan nggak didesain seperti itu, berarti pertanyaannya jangan suku kelima karena suku kelima sudah ada di situ masalahnya. Ya. Dan hal itu terulang lagi di mencari jumlah. Tadi ada barisan lagi 2 sampai yang 22 tadi. Terus pertanyaannya adalah jumlah S ketiga. Nah, kalau S ketiga kan nggak usah pakai rumus sebenarnya. Tambah saja 2 tambah 6 tambah 10. Itu lebih cepat daripada kita pakai rumus. Gitu ya. Makanya ini tinggal bagaimana desainnya pembelajaran. Kalau desainnya ingin membuktikan, maka tidak apa-apa kalau ditanya S atau U yang kecil. Tapi kalau desainnya tidak membuktikan, maka alangkah baiknya ketika suku atau deretnya itu dicari yang lebih besar saja, sehingga nanti nggak ketahuan di situ. Jadi ini tergantung desainnya saja ya. Itu aja saran saya. Kemudian tadi refleksinya juga belum disampaikan. Ada beberapa banyak part-part yang kepotong. Tadi belum kegiatan penutup, hampir tidak semuanya tersampaikan. Tetapi di sini bagusnya adalah apresiasinya tadi bagus, pola bilangan, kemudian motivasinya juga bagus juga. Kemudian model NHT-nya juga sangat kelihatan, sehingga saya tambahkan poin di sini meskipun ada beberapa kehilangan poin di kegiatan penutup. Itu aja mungkin saran saya. Mungkin ada yang mau dikatakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengomentari untuk kekurangan saudari Dina. Untuk yang pertama, tadi saat memulai pembelajaran belum lupa berdoa. Terus yang kedua, kurangnya interaksi kepada peserta didik. Terus kurangnya yang ketiga, terus kurangnya keefisien waktu. Untuk kelebihannya persiapannya sudah bagus. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengomentari micro teaching dari saudara Dina.
untuk kekurangannya Mbak Dina tadi, Mbak Dina itu tadi kelihatan kalau grogi Mas Yan. Terus untuk tadi waktunya juga seperti yang disampaikan Mbak Putri agak molor. Terus untuk kelebihannya Mbak Dina tadi pembawaannya itu tegas, jadi suaranya nyaringnya nggak ada yang kayak nggak fokus gitu, jadi merhatiin Mbak Dina. Terus model yang digunakan juga menarik, ada properti kayak kepala tadi. Udah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.